Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sehat-sehat semua ya dan masih tetap semangat. Nah, ini sebagai materi dan inisiasi yang terakhir yaitu ke-8, kita akan mempelajari teori-teori dalam pendekatan subjektif yang biasanya dilahirkan dari paradigma-paradigma yang bersifat interpretif, bersifat kritik dan bersifat konstruktivis terhadap realitas sosial. Nah, saudara, komunikasi dan konstruksi realitas sosial ini sangat erat kaitannya dan dipelajari sebagai sebuah teori-teori tersendiri, yaitu yang kita kenal sebagai teori konstruksi sosial. Ya, realitas sosial dipandang oleh teori ini sebagai sebuah realitas yang dibangun melalui interaksi antar individu. Ya, terdapat 4 asumsi utama dalam teori komunikasi dan teori konstruksi realitas sosial ini, yaitu pertama bahwa realitas itu tidak hadir dengan sendirinya secara objektif, tetapi dia difahami sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh individu dalam sebuah kelompok sosial melalui komunikasinya. Lalu bahasa juga memegang peran penting untuk memahami realitas secara situasional. Selain itu, ada konvensi-konvensi atau kesepakatan oleh anggota-anggota kelompok sosial tertentu dalam memahami sebuah simbol atau realitas sosial. Tentu saja ini dilakukan melalui aktivitas atau peran komunikasi. Lalu yang keempat, pemahaman bersama ini nantinya membentuk aspek sosial yang lebih luas. Kemudian teori eksistensi personal dan sosial ini juga menjadi penting. Gagasan penting dari teori ini adalah bahwa apa yang disebut dengan self itu memiliki dimensi personal dan dimensi sosial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah self atau pemahaman diri kita tentang diri kita sendiri itu tidak sesuatu yang hadir tiba-tiba, tetapi merupakan hasil konstruksi karena adanya interaksi diri kita dengan orang lain di sekitar kita, yaitu dengan siapa? Dengan keluarga, dengan teman, dengan peer group, dengan teman-teman sekolah, dan dalam pergaulan yang lebih luas. Selain itu, nanti teori komunikasi interaksi simbolik itu akan memegang peran penting untuk mengembangkan konsep-konsep tentang eksistensi personal dan eksistensi self dalam konteks sosial ini. Ada juga teori akuntabilitas sosial. Teori ini memperluas arti penting komunikasi dalam mengkonstruksi sebuah realitas sosial. Teori ini menjelaskan bahwa realitas itu bisa mendapatkan makna yang lebih bagus lagi, yang lebih berarti lagi kalau dia merupakan sebuah bentuk akuntabilitas sosial. Lalu ada lagi teori penting lain ya yang menarik, yaitu rules theory. Rules theory ini merupakan teori yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip bagaimana orang berinteraksi dengan menggunakan bahasa. Ya, ada 3 unsur atau 3 prinsip aturan yang dapat dicermati dalam teori ini. Yang pertama adalah rule following, yang kedua adalah rule governed, yang ketiga adalah rule using. Following itu adalah bagaimana kita sebagai pengguna, governed bagaimana kita sebagai pengelola, dan bagaimana kita sebagai pengikut, ya. Lalu filsafat bahasa ini juga memberikan kontribusi penting. Teori tentang filsafat bahasa ini mengatakan bahwa makna dari penggunaan bahasa itu tergantung pada penggunaan aktual dalam kehidupan sehari-hari. Makna ini bersifat pragmatik, artinya penggunaan bahasa itu ternyata ditentukan oleh tujuan pragmatis oleh penggunanya. Selain itu ada teori lain, yaitu yang disebut dengan teori Coordinate Management Meaning atau kita singkat menjadi CMM, ya. Ini merupakan integrasi dari sejumlah teori yang sudah ada sebelumnya, misalnya teori interaksi simbolik, teori etogeny, teori sistem, space arc theory, dan relational communication. Ya, dalam CMM ini ada 4 hal yang harus dibedakan konteksnya. Yang pertama adalah relationship konteks, yang kedua episode konteks, yang ketiga self konteks, dan yang keempat S-type konteks. Ya, silakan saudara elaborasi lagi nanti ya. Kemudian juga ada teori tentang relativisme kebahasaan, ya. Ini menjelaskan bahwa realitas itu direfleksikan melalui penggunaan bahasa. Ya, teori ini menyatakan bahwa struktur bahasa itu ternyata menentukan perilaku dan pola pikir masyarakat dalam kelompok budaya tertentu. Kemudian ada juga teori etnografi komunikasi. Nah, etnografi komunikasi ini sebetulnya merupakan penerapan dari metode untuk mengetahui bagaimana pola-pola dan peristiwa komunikasi yang terjadi dalam sebuah budaya tertentu, ya.
ujaran-ujarannya, konteksnya, regulasinya, dan sebagainya. Maka penelitian tentang etnografi komunikasi biasanya mencakup pertanyaan tentang bagaimana situasi komunikasi, bagaimana tindak komunikasi, bagaimana peristiwa komunikasi, dan bagaimana makna komunikasi dalam sebuah ritual atau konteks budaya tertentu. Lalu kita juga mengenal teori-teori interpretatif atau teori interpretif atau juga teori-teori kritikal. Ini juga teori-teori yang sangat penting yang membuat kita melihat realitas dari sudut pandang secara subjektif yang agak berbeda ya. Teori interpretif atau interpretatif ini memberikan perhatian pada bagaimana cara-cara kita memaknai peristiwa komunikasi, termasuk di dalamnya memaknai sebuah teks yang boleh jadi sangat dipengaruhi oleh konteks-konteks individu, konteks sosial maupun konteks budaya tertentu. Adapun pemikiran kritikal berbeda lagi ya. Pemikiran teori kritikal ini meyakini atau memiliki asumsi bahwa hubungan-hubungan sosial yang terjadi itu seringkali tidak adil, seringkali tidak setara atau ada diskriminasi. Sehingga kajian dari teori kritik itu biasanya menggali nomena di balik fenomena, menggali berbagai niat atau motivasi tersembunyi dari sebuah realitas sosial yang dibangun oleh kelompok sosial tertentu. Lalu inilah beberapa contoh kelompok teori interpretatif atau interpretif, yaitu teori fenomenologi, teori hermeneutik, ya. Sedangkan teori interpretifnya biasanya ada teori interpretasi sosial, teori interpretasi tekstual, ya. Ada juga teori interpretasi tentang keberadaan dari Gadamer. Teori kritik apa saja contohnya? Yaitu ada teori feminis ya yang mengasumsikan adanya diskriminasi gender, ada mood group teori, ada teori yang kelompok yang terdiamkan atau terbungkam, ada group think teori, ada pemikiran Frankfurt School, dan ada juga pragmatik universal. Demikian pengantar ringkas ketika saudara ingin mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang teori-teori interpretif dan teori konstruksi realitas sosial yang bersifat subjektif, dan ini tentu akan lebih memperkaya sudut pandang saudara dalam mempelajari teori-teori komunikasi. Mudah-mudahan memberi motivasi dan semangat, dan juga tetap lakukan, kerjakan kuisnya, diskusi forumnya, dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.